Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar rumor Sandy Wells gabung Yokohama F Marinos. Kontrak Wells di KF Mechelen akan habis pada 30 Juni 2025. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda perpanjangan ikatan kerja di antara kedua pihak. Wells tidak akan memperpanjang kontraknya di Mechelen. Bek timnas Indonesia itu segera mewujudkan mimpinya untuk bermain di Asia. Minimnya menit bermain disinyalir menjadi alasan utama Wells memilih untuk hengkang. Selain itu, ia juga sempat menyatakan impiannya untuk bermain di kompetisi sepak bola Asia. 10 tahun lagi, saya tidak tahu, saya ingin bermain di Asia, ingin bermain banyak pertandingan, serta tetap sehat, ucap Wells di kanal YouTube pribadinya. Saya juga ingin membawa timnas Indonesia main di Piala Asia, Piala Dunia, dan membangun keluarga bersama Ais Konik, tandasnya mengatakan. Kalah dramatis Borneo FC gugur di Shopee Cup. Pertandingan Chan FC versus Borneo FC berlangsung di Stadion Hang Day, Hanoi, Vietnam pada Kamis 6 Februari malam. Duel itu berakhir dengan skor 3-2 untuk The Horses. Hasil itu menegaskan posisi Chan FC di puncak klasemen grup B ASEAN Club Championship atau Shopee Cup. Wakil Vietnam itu mengumpulkan nilai sempurna 15 dari 5 pertandingan. Sementara itu Borneo hanya bisa duduk di peringkat 4. Wakil Indonesia tersebut hanya mengoleksi 6 angka dari 5 pertandingan dan dipastikan tersingkir. Sebab hanya 2 posisi teratas saja yang akan lolos ke semifinal. Tiket itu diraih oleh Buriram United yang di saat bersamaan menang 1-0 atas Kuala Lumpur City FC. Jadi wakil Indonesia di Asia nih tersisa PSM Makassar saja. Skuad Arema tengah optimis jelang lawan PSM. Zé Gomes mengakui pasukannya memiliki faktor penting untuk bisa merebut kemenangan saat menyambut PSM Makassar di pekan ke-22 Liga 1 pada Senin 10 Februari 2025 mendatang. Selain bermain di kandang sendiri, Arema FC tengah percaya diri usai menang atas Bali United di laga sebelumnya. Apalagi Zé Gomes menilai secara permainan Arema FC memang terus membaik. Hal ini juga didorong oleh banyaknya pemain berkualitas di tim kebanggaan masyarakat Malang ini. Saya yakin kalau kita menang 1 kali, bisa ke depan lebih bagus karena Arema tim besar, pemain berkualitas, pemain top, kata Zé Gomes. Dikutip pada Jumat 7 Februari. Pelatih yang akrab disapa Zé Gomes ini juga optimis kebangkitan timnya terus berlanjut di laga melawan PSM Makassar. Apalagi PSM Makassar tengah keletihan karena sebelumnya harus bermain di level Asia. Paul Munster dipanggil manajemen sebelum melawan Solo. Pelatih Persebaya Paul Munster dipanggil pihak manajemen Bajul Ijo terkait hasil buruk timnya yang tak pernah menang di 5 laga terakhir. Munster pun sudah diultimatum untuk segera membenahi permainan Persebaya agar kembali ke jalur kemenangan. Paul Munster mengakui sudah berbicara dengan manajemen Bajul Ijo pasca rentetan hasil buruk di 5 laga terakhir. Ia mengakui ada beberapa poin dari pertemuan dengan manajemen yang intinya harus mengevaluasi apa yang dialami 5 laga terakhirnya. Kita berbicara dengan manajemen, kita berpikir positif dan mendapatkan poin. Kami tetap bersama-sama dan kita kalah di beberapa pertandingan. Ini juga bagus untuk kita buat kuat, ucap Paul Munster dikutip pada Jumat 7 Februari. Pelatih asal Irlandia Utara itu menekankan perlunya kebersamaan dan dukungan seluruh elemen untuk kedepannya. Terlebih dukungan itu menjadi modal penting buat pemain supaya secara mental bisa bangkit dan tidak kian terpuruk. Gempar Persib bakal rombak skuad besar akhir musim. Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita mengatakan ada rencana bongkar skuad besar-besaran di musim depan. Penyebabnya karena Persib ingin meregenerasi skuadnya yang kini dihuni banyak pemain tua. Berdasarkan data, tim berjuluk Maung Bandung ini bahkan menjadi tim teratas dengan pemain rata-rata usia paling tinggi di Liga 1 musim ini. Rata-rata pemain Persib berada di usia melebihi 30 tahun. Sebut saja Victor Ibonebo 39 tahun, Ahmad Juprianto 37 tahun,
David da Silva dan Ciro Alves 35 tahun, Tyrone Del Pino dan Deddy Kusnandar 33 tahun, Nick Wipers 32 tahun, lalu Mark Locke, Adam Alis 31 tahun, dan Kevin Ray Mendoza serta Teja Pakualam 30 tahun. Kondisi itulah yang membuat Glenn Sugita mengaku memiliki rencana untuk membongkar skuad Persib Bandung musim depan, yakni dengan melakukan peremajaan atau menggantinya dengan pemain-pemain yang lebih muda. Viral sepak gulat Liga 2 antara PSPS versus Deltras FC. Kejadian memalukan kembali terjadi di sepak bola Indonesia. Terjadi sepak gulat dalam pertandingan Liga 2 yang mempertemukan PSPS Pekanbaru dan Deltras Sidoarjo. PSPS menjamu Deltras dalam pertandingan babak 8 besar grup X yang digelar di Stadion Kaharudin Natusi atau di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru pada Kamis 6 Februari. Dalam video yang beredar di media sosial, adu gulat pemain PSPS dan Deltras terjadi di menit ke-90+2. Pemain yang terlibat perseteruan adalah John Mena dan Marcel Usemahu. Berawal dari duel udara antara Mena dan Marcel terlihat menendang pemain asal Kolombia itu. Mena berupaya membangunkan Marcel, tapi Marcel justru membalasnya dengan cekikan dan pukulan. Mena terprovokasi dan tak terima. Dia menjatuhkan Marcel bak adu gulat dalam duel WWE. Keduanya terlibat adu gulat hebat. Para pemain sampai memisahkan Marcel dan Mena yang akhirnya sama-sama mendapatkan kartu merah dari wasit Zufriandi. Pertandingan sendiri berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSPS. John Mena membuka keunggulan PSPS lewat titik penalti di menit ke-60, disusul gol Noriki Akada di menit ke-83. Legenda Persija Ismet Sofyan menyesal tak pernah main buat Persib. Legenda Persija Ismet Sofyan menyesal tak pernah membela Persib Bandung. Ia menyesal karena banyak rekan-rekannya di Persija yang mengambil resiko berkarir di Persib, yang notabene rival abadi Macan Kemayoran. Ismet sekitar 20 tahun membela Persija. Status legenda layak disandang pemain kelahiran Aceh tersebut. Loyalitas yang diberikannya bersama Persija sangat luar biasa. Berkat bantuan pemain yang awalnya berposisi sebagai striker ini, Persija Jakarta juara Liga 1 2018. Sebelumnya pada 2005 Persija juga lolos ke final Liga dan Piala Indonesia. Sayangnya di partai puncak Persija kalah dari Persipura dan juga Arema FC. Namun siapa sangka ada rasa terpendam yang gagal direalisasikan pemegang 53 caps bersama timnas Indonesia ini, yang mengaku menyesal tak pernah membela Persib Bandung yang notabene rival abadi Persija. Salah satu penyesalan saya enggak pernah main di Persib. Itu penyesalan saya karena teman-teman saya banyak yang pindah ke Persib. Salah satunya Atep, kata Ismet, dikutip dari channel YouTube Si Media. Bos Persija, banyak utang dan judol jadi penyebab animo supporter turun. Persija Jakarta turut merasakan dampak dari penurunan jumlah penonton yang datang menyaksikan Liga 1. Menyikapi hal ini, Macan Kemayoran berusaha menarik perhatian supporter dengan mengemas laga kandang dengan konsep sportainment. Tren berkurangnya penonton ini sempat dibahas oleh PT Liga Indonesia Baru pada akhir Oktober 2024 lalu. Saat itu Liga 1 sudah berjalan 9 pekan, namun stadion-stadion terlihat sepi penonton. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa penurunan jumlah penonton disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah renovasi stadion, kondisi ekonomi yang melemah, dan kenyamanan penonton yang masih kurang. Persija yang biasa mendapatkan banyak pendapatan dari kehadiran penonton tidak luput dari dampak ini. Oleh karena itu mereka berusaha mencari formula untuk memastikan The Jackmania tetap datang ke stadion. Muhammad Prapanca, Direktur Persija, mengungkapkan data mengenai jumlah penonton terbanyak yang bisa dipecahkan oleh Persija juga sangat menentukan. Prapanca juga mengungkapkan bahwa faktor utang online alias pinjaman daring dan judi daring turut mempengaruhi daya beli tiket supporter yang akhirnya berdampak pada penurunan jumlah penonton. Dewa United versus Persija adu tajam Alex dan Gustavo.
Dewa United versus Persija Jakarta mempertemukan dua striker produktif di Liga 1. Alec Martins dan Gustavo akan beradu ketajaman. Dewa United musim ini membuktikan Alec Martins menjadi penyerang yang bisa diandalkan. Dia sudah mencatatkan sebanyak 15 gol di Liga 1. Di kubu Persija, Gustavo juga mampu membuktikan diri menjadi goal getter. Pemain Brazil itu sudah mengemas sebanyak 13 gol. Alex lebih banyak mencetak hat-trick dibandingkan Gustavo. Penyerang 31 tahun itu sudah mengemas 3 kali hat-trick, sementara Gustavo baru mencetak 2 kali hat-trick musim ini. Pelatih Persija Carlos Peña menegaskan bahwa jadwal Liga 1 yang cukup panjang akan dimanfaatkan untuk menganalisa kekuatan Dewa United. Dewa versus Persija akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Laga itu berlangsung pada Sabtu 8 Februari, kick off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. PSBS Biak tunjuk pelatih baru dan ubah manajemen. PSBS Biak melakukan perubahan susunan manajemen di putaran kedua Liga 1. Mereka menunjuk pelatih baru asal Argentina, Marcos Guillermo Sanso. Selain itu, PSBS juga memilih Regi Aditya sebagai manajer tim. Pelatih PSBS sebelumnya, Emerald Abus, digeser menjadi direktur teknik. Kemudian legenda sepak bola Indonesia Eli Aiboy menjabat sebagai pelatih elit Pro Academy. Presiden PSBS Yan Parmenas Manidas menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan rapat owner. Keputusan ini diharapkan bisa membawa dampak positif untuk klub. Adapun sebagai pelatih kepala, Marcos Guillermo Sanso akan dibantu beberapa asisten pelatih, yakni pelatih kiper Joyce Sorongan, asisten pelatih Bio Paulin, Esteban Busto, pelatih fisik Jonah Rodebo, dan analisis tim Dadang dan Ronald. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Persita Tangerang berhasil mendapatkan 3 poin setelah menang 1-0 atas Persik Kediri. Laga ini disaksikan Patrick Kluivert ya. Sementara di pertandingan yang baru aja usai ini, Moussa Sidibe dan Ramadan Sananta menjadi mimpi buruk Persebaya. Skor akhirnya 2-1. Atas hasil ini berikut klasemen sementara. Persib Bandung masih menempati puncak klasemen diikuti Persija, dan Persebaya yang baru kalah masih ada di peringkat ketiga, namun posisinya rawan banget disalip Dewa United nih apabila Dewa United menang. Sementara Bali United ada di nomor 6, Persik nomor 7. Di papan bawah ada PSM Makassar nomor 10, 11 ada Malut United, diikuti Biak, PSIS Semarang, PSS Sleman, Barito Putra, dan Persis Solo yang menang tadi. Poinnya naik ya, sekarang menjadi 17 menyamai Semen Padang, tapi masih belum keluar dari zona degradasi nih. Wah, ketat sekali ya zona degradasi guys. Madura sekarang ada di peringkat paling bawah.